Halo, perkenalkan nama saya Tiara Nelviti. Saya mahasiswa Universitas Sriwijaya dengan NIM 0801 1282227748. Nah, di sini saya akan membahas soal dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Dengan soal, kita disuruh membuat program jumlah anak IPK terendah dan IPK tertinggi, beserta seluruh jumlah yang mendapatkan IPK tersebut. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu pseudocode-nya. Nah, kita mulai dengan begin. Mulai. Lalu tentukan variabel. Yang pastinya kita akan membuat apa ya? Banyak mahasiswanya ya. N. Kita sebut dengan N. Yang pastinya kita menggunakan perulangan. Itu kita masukkan I. IPK jumlah IPK tuh kan tidak melulu apa ya namanya tuh tidak pasti bernilai bilangan bulat ya, maka kita IPK-nya masuk ke variabel bertipe float. Sedangkan jumlah mahasiswa yang mendapatkan IPK tersebut, misal IPK tertingginya itu 3,9, tapi orang yang mendapatkannya itu 33,9, itu ada 2 orang. Berarti jumlah mahasiswa yang mendapatkan IPK terbesar dan terendah itu masuk ke integer, mx dan nx. Tipe data integer. Lalu untuk IPK kita gunakan array untuk memesan tempat karena mahasiswa kita banyak. Arraynya 50. Memesan tempat 50. IPK terendah dan IPK tertinggi dan IPK terendah masuk ke dalam float. Lalu pertama-tama masukkan jumlah mahasiswa yang kita input, itu read n. Nah, read n. Kita inisiasikan terlebih dahulu. Mx jumlahnya ini, jumlah orang yang mendapatkan IPK ini, inisiasikan dengan 0. Masuk ke perulangan pertama. For I sama dengan 0 to N. To N. Lalu kita buat terlebih dahulu. Begin. Jika perulangan ini benar, maka cetak write mahasiswa ke masukkan nilai IPK mahasiswa ke, ini kan 0, I-nya 0, berarti untuk biar ke-nya ini 1, jadi I plus 1. Lalu nih, jika sudah, maka kita akan read IPK. Salah. Terus jika I sama dengan 0, maka cetak max. Max tadi pemilik IPK tertinggi kan. Ini
Kok ini NX? Ini min. Terendah. Maka cetak, enggak. Maka simpan IPK tadi. Terus min. Nah, maksudnya ini kan yang pertama kan, masukkan nilai IPK ke 1, misal 3,8. Dan I sama dengan 0. Jika I sama dengan 0 masuk ke dalam proses ini. Yang artinya mahasiswa pertama itu pemilik 3,8 misal. Nah, 3,8 ini itu adalah nilai tertinggi dan terendah. Tetapi misal mahasiswa yang IPK-nya kedua itu lebih tinggi dari 3,8, misalkan 3,9, maka kita akan mencetak menyimpan marks. Berarti jika berarti ini N dulu ya. Bensinnya di sini, guys. Ini N. Nah, if IPK I lebih besar dari max. Max ini tadi IPK yang pertama kan? Maka kita akan cetak max-nya ini digantikan dengan IPK yang kedua karena dia lebih besar. Max sama dengan IPK yang kedua. Dan MX sama dengan 1. MX ini tadi tuh jumlah kan? Nah, misal 3,9 itu 1 pertama kan? Nah, misal 3,9 itu 1, tapi ada juga di mahasiswa yang diurutkan ke-7 itu 3,9. Berarti MX-nya itu artinya 2 kan? Jumlah IPK yang tertinggi itu 2. Berarti kita buat di sini. And else if jika IPK yang selanjutnya itu sama dengan max, nilai max. Maka MX MX plus. Jadi MX-nya itu plus 1. Nah, jadi MX-nya itu ditambah. Nah, terus untuk mencari nilai minimal. Ya, terendah. If sama sih yang kayak tadi. IPK I lebih IPK I kurang dari min itu min terendah. Min sama dengan IPK. Dan X-nya sama dengan 1. Terus else if jika IPK I sama dengan min, maka begin dan X-nya akan plus. Dan terus ini N lagi, guys. Nah, maka ini kan prosesnya kan, terus kita akan mencetak untuk output. Right.
IPK tertinggi adalah tadi read marks. Nah, terus write IPK terendah adalah read min. Terus write jumlah mahasiswa. Mahasiswa adalah read n untuk seluruhnya. Terus write jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi adalah read NX. Nah, ini salah. Terakhir, write jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai terendah adalah read NX. Sudah selesai membuat pseudocode-nya, kita akan lanjut ke membuat flowchart. Flowchart-nya akan seperti ini. Nah, kita input terlebih dahulu banyak mahasiswa, kita masukkan inisiasi kita tadi, terus kita masukkan perulangan, maka akan mencet masuk ke perulangan, maka kita akan mendapat masuk berulangan, maka kita akan mendapatkan IPK pertama, terus ke pilihan, terus dilanjutkan IPK kedua, terus lanjut pilihan, sampai I itu lebih dari N, maka tidak bisa dilanjutkan. Kalau I lebih dari N, kita akan langsung mencetak nilai max, min, N, MX, dan NX. Nah, selanjutnya kita akan membuat coding dari program tersebut. Program ini. Pertama-tama kita buat terlebih dahulu include struktur C++ nya itu include IOStream using min space std, terus salah std solid in min. Nah, buka dengan kurung perawat, kita memasukkan variabel yang tadi i, ni, nx, nx. Terus tadi pakai float kan, float. IPK kita pesan 50, terus max dan min. Kita buat judulnya terlebih dahulu. Kita langsung masukkan jumlah mahasiswa. Masukkan jumlah mahasiswa. Lalu in N. Nah, NX sama dengan 0. NX sama dengan 0. NX tadi jumlah kan belum kita ketahui, maka kita inisiasikan terlebih dahulu dengan sama dengan 0.
lalu masuk ke for ini sama dengan 0, I kurang dari N, maka I plus plus. Jika N kan misal kita akan memasukkan N itu 10. 5 deh, 5. Biar nggak panjang. Udah lama kan. Oh. Bagus nih. Hmm. Nah, kita misalkan kita akan menginput 5 mahasiswa. Jadi, N-nya itu 5 kan, I-nya 0. Jika I kurang dari 5, 0 kurang dari 5, maka akan cetak masukkan nilai IPK mahasiswa ke nah, I plus 1. Ini tadi 0 plus 1 maka ke 1. Sin IPK. Jika I sama dengan 0, maka simpan IPK di dalam max. Max itu tadi IPK tertinggi. Terus min. Max dan min. If IPK sama dengan max, lebih dari max, maka kita max akan menyimpan IPK yang kedua. NX-nya sama dengan 1. Tapi jika IPK sama dengan max, maka MX-nya plus. Nah, MX sudah, maka ke min. If min kurang dari IPK, salah. IPK kurang dari min, maka kita akan simpan min sama dengan IPK. Lalu NX sama dengan 1. Tapi jika IPK
sama dengan min, maka kita simpan di nx plus. Codingannya sudah, prosesnya sudah selesai, maka ke cetak. Cout, cetak IPK tertinggi adalah IPK tadi max, terus cout IPK terendah adalah min, terus cout jumlah mahasiswanya adalah n, lalu cout jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai tertinggi adalah ini nx. Cout jumlah mahasiswa yang mendapatkan nilai terendah adalah nx. Sudah selesai. Di sini kita akan menggunakan 5 mahasiswa. Jadi masukkan 5 inputannya. Masukkan yang pertama 3,8, yang kedua 2,9, yang ketiga 3,8, yang keempat 3,2, yang kelima 3,5. Secara manual kita dapat menentukan yang terbesar yaitu 3,8 dan yang terendah itu 2,9. Nah, kan benar. Sekian contoh program dari saya. Terima kasih.